barunya Kak. Padahal saya biasanya tuh merasa sabar aja gitu. Entah kenapa akhir-akhir ini jadi gampang bawa emosi dan marah gitu. Gampang marah ya, jadi seperti gampang merasa kelihatan kamu maksud. Kamu bisa ceritain pelan-pelan dan saya akan mendengarkannya. Misalnya nih kayak teman kelas saya itu kan kadang suka ngomong sembarangan ya Kak ya. Jadi saya langsung baper, kesel, terus kadang saya juga malah teriak gitu Kak. Oke, jadi kamu merasa jengkel dan kecewa karena ucapan teman-teman kamu itu yang membuat kamu sakit hati ya? Iya Kak, padahal saya tuh nggak ada input ke mereka. Oke, saya paham kamu itu sebenarnya tidak ingin bermasalah dengan mereka, tapi dengan teman-teman kamu karena mereka menyakiti kamu jadi cepat emosi ya, bukan seperti itu? Iya Kak, saya ngerasa kayak diadu-adui, kayak diadu domba gitu Kak. Oke, terima kasih Rizky sudah mencoba jujur tadi, dan saya tahu itu tidak gampang untuk kamu, tapi kamu di sini akan aman dan tentunya saya juga tidak akan menghakimi kamu. Oke, jika kamu sudah merasa nyaman di sini, sesi ini kita bisa jadikan sesi konseling, di mana sama kamu ceritakan tadi ataupun yang akan kamu ceritakan akan saya jaga hasilnya. Apakah kamu setuju? Saya setuju deh Kak. Oke, kalau begitu bisa kamu ceritakan kembali satu kejadian yang paling bikin kamu marah belakangan ini. Jadi gini Kak, kemarin kan saya itu ikut kerja kelompok. Nah pas kerja kelompok tuh teman saya malah bilang kalau saya itu malas. Padahal kan saya udah kerjain tugas yang bagian punya saya. Terus saya langsung marah dan langsung pergi gitu aja deh Kak. Jadi dari cerita kamu yang saya lihat kamu sebenarnya peduli dan kamu jawab dengan tugas kamu itu. Jadi kamu marah bukan karena tidak peduli, tapi justru karena kamu merasa salah pahami ya. Iya Kak, itu udah makanya itu yang bikin saya emosi. Oke, saya percaya kamu itu adalah pribadi yang bertanggung jawab dan sensitif terhadap keadilan. Itu juga bukan merupakan kelemahan kamu, tapi justru kekuatan kamu ya. Tapi Rizky, pernah tidak kamu bisa menyampaikan rasa kesal tanpa marah-marah? Jadi kayak misalnya waktu kamu tetap tenang meskipun disindir. Nah sih Kak, jadi waktu saya ikut OSIS, jadi saya itu cuma jawab santai dan ternyata malah bikin suasananya itu jadi adem. Nah, bagus, itu juga bukan contoh yang sudah keren ya. Kamu ternyata punya kemampuan di komunikasi yang dewasa. Dan kita juga bisa latih itu biar semakin lebih bagus ke depannya. Bagaimana? Boleh banget Kak, saya mau Kak. Jadi kadang kamu itu merasa harus marah supaya benar ya. Tapi dari pengalamanmu tadi yang kamu ceritakan itu, kamu bisa juga kok tegas tanpa marah. Mungkin seperti kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Mungkin ya Kak, saya cuma takut pandang rumah aja mungkin ya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa beri nama rasa marah yang cepat muncul itu seperti kalau kita sebut petir, si petir itu. Jadi si petir itu bukan kamu. Dia hanya muncul ketika kamu merasa tersakiti, dan kalau si petir itu muncul biasanya dalam situasi apa sih? Mungkin kalau saya merasa direndahin itu sih Kak, kayak pasti kayak merasa langsung stuck aja gitu. Oke, coba sekarang bayangin waktu kamu tenang di depan OSIS, waktu kamu jawab santai dan tetap dihargai tanpa perasaan itu. Jadi setiap kali si petir itu muncul lagi, kamu bisa panggil perasaan tenang itu karena kamu bisa kok, kamu pasti bisa dan kamu sudah pernah melakukannya. Apakah bisa Rizky? Bisa Kak. Oke, baik. Jika nanti kamu marah, kamu bisa menenangkan diri kamu. Dan terima kasih banyak yang listener sudah terbuka hari ini. Dan mungkin kita bisa lanjutkan sesi ini di minggu depan jika kamu bersedia. Dan saya juga bisa bantu kamu bikin strategi komunikasi yang sehat dengan teman-teman kamu jika kamu mau lebih minggu depan. Baik Kak, saya merasa senang Kak bisa cerita hari ini. Terima kasih banyak Kak ya sudah bisa
memberikan solusi dan saya merasa kayak sedikit lebih ringan aja.